أصبحنا وأصبح ملك لله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat Al-Insyiqaq. Di minggu yang lalu kita sudah bahas di ayat yang ke-6, ke-7, ke-8 dan beberapa ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fa sawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana bi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Di ayat yang ke-6 Allah menyatakan, secara ringkas saya jelaskan ulang, menyampaikan ulang bahwa manusia ini di dua sisi tetap akan bekerja keras, baik dia menjadi orang yang baik atau menjadi ahlul maksiat. Ya, kita merasakan bagaimana perang Badar itu dipersiapkan oleh kaum muslimin, bagaimana perang Badar itu juga dipersiapkan oleh orang-orang kafir. Dua-duanya lelah, dua-duanya bekerja keras. Begitu juga di perang Uhud, Nabi menyiapkan 1000 pasukan yang kembali 300 di awal mau perperangan Uhud itu sendiri. Sedangkan orang kafir menyiapkan 3000 bala tentara dengan 200 tentara berkuda dengan persiapan uang dengan jumlah yang cukup besar. Tapi kata Allah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kenapa pakai famulaqih? Famulaqih itu artinya adalah liqa. Liqa itu artinya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Imma yang capek bekerja keras untuk kebaikan juga akan bertemu dengan Allah, dan orang yang lelah bekerja keras untuk kemaksiatan pun akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menjelaskan, fa amma man utiya kitabahu. Utiya itu kemarin kita jelaskan orang yang telah diberikan kitab. Maka ada yang bertanya, bukankah kitab itu belum diberikan? Padahal surat ini sudah turun. Berarti dalam kerangka berpikirnya kitab itu sudah ditentukan kepada kita. Sebenarnya yang pertama fa'amma man itu berarti semuanya, siapa saja Pak, yang mau presiden, mau siapapun akan telah diberikan, utia diberikan. Dalam tradisi orang Arab bahwa kalau ingin memastikan satu pernyataan terjadi di masa yang akan datang, mereka menggunakan kata kerja yang telah berlalu.
Jadi siapapun akan dapat kitab itu. Kitabahu biyamini. Ya, simbol tangan kanan itu simbol kekuatan, simbol kebaikan. Jadi ada orang yang memang Allah berikan kitab dari sebelah tangan kanannya. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Nah, ini kalimat ini, ayat ini yang ke-8 ini dipertanyakan oleh Aisyah, ya. Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW karena Aisyah pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Kata Rasulullah SAW, man nukisa faqad uziba. Siapapun yang sempat diinterogasi, sempat ditanya, nukisa itu dari kata munaqashah. Siapapun yang diajak berdialog oleh malaikat dalam proses hisab pasti akan diazab. Nah, kalimat ini ditanya oleh Aisyah, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Lalu bagaimana dengan kalimat bahwa siapa yang akan diperiksa yuhasabu, dihisab hisaban dengan hisaban yang mudah, akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Artinya bahwa orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanannya, dia akan dihisab dengan hisaban yang paling mudah. Apa maksudnya ya Rasulullah? Kenapa ada sedikit seolah itu kontra? Apa kata Rasulullah SAW? Tetap akan diperiksa, tetapi hanya ditanya sebentar. Ya, ibarat kita ditanya KTP sama SIM-nya ada atau tidak. Ya, jangan-jangan ngaku Islam ternyata Ahmadiyah. Gitu. Ahmadiyah itu kan mengaku Islam, Pak. Mengaku Islam, tapi mereka memahami kata khataman nabiyyin itu mereka selewengkan. Khatama itu mereka pahami dengan kata cincin, bukan penutup. Ya. Kalau penutup botol itu penutup kan sudah tidak bisa keluar. Nah, mereka memahami dengan bukan penutup tapi khatam. Khatam itu cincin. Jadi Nabi Muhammad itu hanyalah sebagai cincinnya para nabi. Khataman nabiyyin, mengikat nabi-nabi sebelumnya diikat oleh baginda Nabi Muhammad SAW lewat Al-Quran itu. Tapi bukan penutup. Maka mereka mengakui bahwasanya masih ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nah, siapa nabi mereka? Nabi mereka disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad itu. Nah, itu Ahmadiyah. Ahmadiyah. Ngaku di Eropa paling banyak, Pak. Di Inggris paling banyak. Kita mengenal seorang ilmuwan kimia yang mendapatkan Nobel itu, Abdus Salam itu, wah itu Ahmadiyah, orang India, orang Pakistan. Jadi insyaallah. Nah, nanti ditanya tenanan berat. Ini nabimu yang terakhir siapa? Jangan-jangan bukan Nabi Muhammad gitu ya, tapi Mirza Ghulam Ahmad. Karena apa? Karena menyelewengkan kalimat wa khataman nabiyyin. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nah, orang yang mendapatkan kitab dari sebelah tangan kanannya, semoga kita termasuk golongan ini. Wa yanqalib inqalaba, berpaling. Inqalaba itu dengan sama dengan hati yang selalu bolak-balik. Ila ahlihi. Nah, ada yang berpendapat kenapa kok panjang Ustaz? Ila begini. Orang yang mendapatkan kesenangan biasanya dia mengadunya kepada siapa? Kalau kita dapat kebahagiaan, kalau mahasiswa lulus atau lulus ke McGill ya, atau lulus ke Harvard University,
Kepada siapa dia mengadukan itu? Kepada ibunya, gitu ya. Kepada ayahnya, gitu ya. Wa yanqalib ila ahli, itu pendapat pertama. Ada yang mengatakan ahli itu artinya adalah keluarganya, ibunya, ayahnya. Dia mengatakan, karena kan begini, orang yang mendapatkan di ayat yang lain, fa amman man utiya kitabahu, siapa yang mendapatkan kitabnya dari sebelah tangan kanannya, mereka akan mengatakan iqra'uha ummu kitabiyah. Ha itu menunjukkan kebahagiaan. Jadi nanti di akhirat Pak, kita akan berbangga-bangga, tafakhur dengan kitab yang kita dapatkan. Maksudnya kitab sebelah kanan ya. Lalu kita akan menunjukkan ke orang banyak, ini loh kitabku, ya, ini amalanku. Sebenarnya Pak, amalan ahli surga itu sudah zona itu dia mengira kajian Rabu paginya akan mengantarkan dia kepada kebaikan, apalagi sedekahnya mendapatkan kebaikan, jariah amal ilmunya juga mendapatkan kebaikan. Sebenarnya dia sudah mengira, tapi di waktu di dunia dia tidak pernah menyebutkan itu kepada siapapun, bahkan kepada istrinya. Dia punya rahasia amal, hanya dia dengan Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Tapi nanti di yaumil akhir Pak, maka dia akan berbangga-bangga menunjukkan tentang. Makanya kalau kita melihat kalimat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, famulaki biyamini, pakai itu menunjukkan kelelahannya. Lelah. Coba jenengan, Masya Allah ya, kalau kita melihat para sahabat itu berjuang dulu di awal-awal Islam ini, lelah luar biasa. Tidak hanya lelah fisik, lelah hatinya. Ya, kalau kita hari ini apa yang membuat kita lelah? Lelah untuk mengatakan bahwa kebaikan itu harus berjalan pada jalan yang benar. Seorang ibu harus lelah mendapati anak dan suaminya dengan keberagaman kondisinya. Lelahnya seorang ayah bekerja di luar sana untuk menghidupi istri dan anak-anaknya dari sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan itu. Famulaki ya biyamini. Itu yang disebut mereka akan kembali ke orang tua mereka sambil mengatakan masrura. Ya, makna ahli yang kedua adalah sahabat. Nah ini jenengan yang hadir di masjid ini, hadir di majlis-majlis kebaikan. Nanti semoga kita termasuk yang mendengungkan itu. Ini loh baca kitabku. Nanti ditunjukkan ke siapa? Pak Asep tunjukkan ke saya misalnya. Masya Allah. Nanti dia akhir kelak itu seperti ini. Wa amman. Nah yang kedua dibalik kata Allah. Wa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Sedangkan orang-orang yang menerima kitabnya dari belakangnya. Nah, ada yang ulama menjelaskan, bukankah di ayat yang lain fa amman man utiya kitabahu biyami fa amman man utiya kitabahu an shimali, dari sebelah kirinya. Kenapa di ayat ini menggunakan kalimat fa amman man utiya kitabahu wara'a dhahri? Nah, sebagian ulama mengatakan mendapatkan kitab dari punggungnya itu karena pertama, orang yang mendapatkan kitab dari punggung ini adalah orang muslim yang diazab oleh Allah di neraka, tapi dia tetap mendapatkan kitab itu dengan rasa malu. Karena rasa malu itu ditaruh kitabnya wara'a dhahrihi, di punggungnya. Ya, di punggungnya. Jadi
tandanya, sebagian ulama mengatakan tandanya orang muslim yang masuk surga tapi harus masuk ke neraka dulu, maka kitabnya diberikan dari punggungnya. Itu yang pertama. Yang kedua, fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Kenapa? Karena dia, jadi kepala kita ini Pak, nanti di akhirat kepala kita ini bisa diputar seperti burung hantunya, burung hantu Ustaz. Ya Pak Tohari tahu itu. Burung hantu itu bisa memutar kepalanya. Jadi kemana aja bisa berputar. Ke sini atau dia putar ke belakang. Nah, burung hantu itu bisa. Jangan lihat ke atas, dia bisa mutar, melihat ke bawah dengan putaran yang sempurna. Itu burung hantu. Nah, kalau nanti ada orang yang dibangkitkan, ya dibangkitkan ternyata kepalanya itu bisa diputar sedemikian rupa, maka orang itu akan mendapatkan kitabnya dari wara'a dhahrihi. Siapa mereka? Al-kafirun. Mereka adalah orang-orang kafir. Jadi Pak, ayat yang saya baca tadi, sengaja saya baca itu, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan kita tetap pamulakih di ayat tadi ya, bertemu dengan Allah face to face, berhadapan wajah dengan wajah Pak. Ada yang walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Begini Pak, gak berani begini. Yang orang mertua saja Pak, kalau kita salah lalu dipanggil, diomongi, kira-kira berani enggak? Gak berani Pak begini. Atau dipanggil seorang kiai. Saya masih ingat ketika dipanggil oleh Pak Maksum itu, masuk ke ruangannya. Karena waktu itu adalah wisuda terakhir saya sebelum memberikan surat kelulusan itu, karena tidak tahu lulus apa enggak. Beliau menasihati mulai dari A sampai Z. Saya tidak berani Pak, melihat wajahnya itu tidak berani. Padahal itu nasihat. Ini walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usin, pendosa Pak, ditunjukkan. Nih, kamu berzina tanggal sekian dengan orang ini jam ini buktinya, kata Allah. Yang menunjukkan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nakisu ru'usihim inda rabbihim. Apa permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Rabbana, ya Allah, absarna, mampukan kami, kami sudah lihat ya Allah. Kami sudah lihat betapa siksaan di dunia saja sudah sangat berat. Wasami'na, kami sudah dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ya Allah, kami akan yakin. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah, kata Allah, dengan pertemuan ini, kata Allah. Maka kita yang membaca surat Al-Insyiqaq ini Pak, sebenarnya kita sudah paham apa yang akan terjadi di yaumil hisab nanti, di yaumil akhir. Fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Sekarang kata Allah, inna nasinakum, kami yang lupakan kalian. Kalau dulu ada azan berkumandang, kalian melupakan diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari ini fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wa dzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang rasakanlah, kami akan melupakan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu Allah melanjutkan, fasawfa yad'u thubura. Nah, saat itulah yang mengatakan yad'u. Kata yad'u itu sebenarnya, dakwah itu sebenarnya awalnya dari kata memanggil untuk makan Pak. Jadi yad'u, dakwah itu panggilan untuk makan, sehingga nanti diajak makan dulu, baru diajak kepada kebaikan. Masya Allah, ini kayaknya sudah siap.
Jadi berteriak Pak, berteriaknya mereka dengan kata subur. Subur itu apa ya? Berteriak tapi karena kecelakaan. Ya, karena kecelakaan dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Lalu Allah mengatakan wa yasla sa'ira. Jadi yasla itu api yang mengarahkan lidah apinya kepada orang itu. Ya, sa'ir artinya adalah menyala-nyala, hidup sedemikian rupa. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kalau orang-orang yang mendapatkan kitab dari sebelah kanannya, mereka akan senang dengan senang yang sangat luar biasa. Maka Aisyah setelah wafat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi masya Allah Pak. Maka kalau berdoa jangan hanya berhenti untuk kita, tapi ke keluarga kita juga. Misalnya kalau panjenengan berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga ya Allah, istri, anak, keturunanku ya Allah. Jadi ada seseorang keponakannya Aisyah, yaitu datang kepada Aisyah di saat Rasulullah sudah tidak ada. Aisyah lagi sholat sunnah. Ya, jadi sholat sunnah terdengar Pak. Jadi Aisyah itu sengaja mengeraskan bacaannya. Laki-laki ini karena melihat bibinya, saya lupa namanya, melihat bibinya ini sedang sholat, ditunggu lama, akhirnya dia pergi ke pasar. Yo makan rawon dulu gitu ya. Nah setelah selesai makan rawon di pasar Legi, nggak ada di sana. Kembali lagi ke rumahnya Ibunda Aisyah. Ternyata Bunda Aisyah itu masih membaca ayat yang sama. Jadi diulang-ulang. Bayangkan dari sini ke pasar Legi kan jauh. Habis makan rawon, makan sate gulai kambing Bu Yuni. Setelah itu balik ke sini, ternyata Aisyah masih di rakaat yang pertama itu, masih membaca walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil iman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'in kullu imri'in bima kasaba rahim. Jadi yang diminta oleh Aisyah di sini adalah fa'atba'athum dzurriyyatuhum. Jadi doanya itu diikuti oleh keturunan-keturunannya. Ya, nanti Pak, mungkin ada dari panjenengan yang masuk surga levelnya level 5. Tahu-tahu Allah manggil, kamu dinaikkan ke atas. Loh, saya sudah aman nih di level 5 ini katanya. Ya, sudah bintang 5 gitu ya. Sudah bintang 5, tapi kenapa ditarik lagi ke atas? Masihkah engkau ingat dengan anakmu yang soleh, yang taat, hafal Quran, taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itulah yang menyebabkan dirimu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa harus anak kandung, Pak? Tidak. Bisa saja cicit panjenengan, bisa saja cucu panjenengan. Ya mungkin jenengan tidak merasa, loh anak saya kayaknya nggak begitu banget gitu ya. Tapi mungkin saja ada cucu kita Pak, cucu kita. Jadi saya juga baru tahu ternyata kakek itu ternyata masya Allah mereka adalah para ulama, ya para ulama. Makanya ketemu sama bibi saya dari jalur bapak, ya dia mengatakan kakekmu tuh ada di sini, kakekmu punya masjid di sini, punya majelis di sini, punya pondok di sini. Ya. Jadi doa-doa mereka mungkin saja Pak, doa-doa mereka itu yang menyebabkan kita soleh. Kita tidak tahu. Doa-doa mereka itu yang menyebabkan dan menghantarkan kita. Jadi ada ustaz yang hanya bergumam karena dia di Filipina. Ya, ketika melihat orang haji itu, orang haji jamaah haji
kan mau terakhir ketika 2 hari pemberangkatan haji terakhir gitu ya, dia bergumam di dalam hatinya karena lagi taklim. Di taklim itu ada televisi besar gitu ya, televisi besar. Dia hatinya bergumam, ya Allah, aku pingin haji ya Allah, tapi tidak tahu kapannya. Nah, malamnya diundang oleh kedutaan besar Indonesia di Filipina. Ya, diundang pengajian karena istrinya duta besar Filipina ini akan berangkat ke haji. Ya. Setelah selesai kajian, suaminya ini tanya sama Ustadz ini, Ustadz sudah haji? Belum. Kayaknya Ustadz tadi menerangkan kayak sudah pernah haji gitu ya. Belum pernah haji katanya. Akhirnya paginya katanya saya ditelepon oleh beliau, suaminya ini katanya. Ditelepon oleh suaminya, Ustadz siap-siap berangkat. Jadi padahal itu sudah tutup Pak, tidak mungkin lagi. Benar Pak, benar. Jenengan akan ikut nanti ke kelompoknya Maktu Basumi di wilayah Riyadh. Jadi rombongan dari Riyadh ke Mekah. Masya Allah, spesial Pak. Itu baru hati. Itu baru ucapan hati, apalagi dilafadzkan. Ya. Doa kita yang kita lafadzkan, ya Allah, masukkan aku, istri, anak, cucu, cicit, ya Allah, nanti pertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Innahu dhanna an la yabur. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Yang ini yang kita takutkan. Jadi kita mengira bahwa seperti agama lain, ya selesai urusan dunia, ya sudah tutup buku, tidak ada lagi yang akan diperhitungkan nanti di yaumil akhir kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu utul kitaba aminu bima anzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl wa natma'issa wujuha fanuradduha ila adbariha wa nal'anuhum kama la'anna ashabus sabti wa kana amrullahi maf'ula. Insyaallah semoga capek jenengan dari rumah sampai ke sini ya. Insyaallah semoga dingin yang jenengan lewati menjadi saksi. Semoga jalan yang jenengan lewati itu juga menjadi saksi di yaumil akhir kelak. Semua air yang panjenengan pakai untuk mandi sebelum subuh atau berwudu sebelum subuh itu menjadi saksi nanti di yaumil akhir kelak. Dan kita yang hadir di majelis ini akan menjadi saksi di antara kita satu dengan yang lainnya nanti di yaumil akhir kelak. Saya hadir Ustaz, ya hadir ya Allah, hari Rabu pagi ba'da subuh. Siapa saksinya? Ada Ustaz Yunus, ada Pak Narji. Saya juga akan menjadi saksi panjenengan nanti di yaumil akhir kelak hadir di majlis ini. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Nanti kita akan bersenandung antara satu dengan yang lain, membawa kitab kita dari tangan kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian. Kita lanjut di minggu yang akan datang. Aku qauli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.